Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afan Al-Ghifari dari mahasiswa Informatika semester 5 Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 23115860 dan dari kelas Informatika 8 atau IF 8. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan yang mencakup peran kepemimpinan bagi mahasiswa, sosok inspiratif, hingga analisis teori kepemimpinan, dan juga saya akan mengaitkan kepemimpinan ini dengan jurusan saya yaitu informatika. Oke, langsung saja. Nah, mengapa kepemimpinan penting? Nah, pertama berbicara tentang peran kepemimpinan, bagi saya dunia mahasiswa itu bukan sekedar tempat menuntut ilmu akademis, melainkan kalau saya ibaratkan sebuah laboratorium kepemimpinan. Nah, disinilah kita akan belajar soft skill yang krusial, contohnya seperti manajemen konflik dan pengambilan keputusan yang mana tidak diajarkan di dalam kode pemrograman. Nah, relevansinya dengan karir masa depan di bidang IT itu sangat erat ya. Kemampuan teknis atau hard skill mungkin bisa membawa kita masuk ke perusahaan, namun kepemimpinan inilah yang membuat kita bisa bertahan dan juga berkembang. Leadership atau kepemimpinan ini saya ibaratkan sebuah jembatan yang memungkinkan seorang ahli IT atau mahasiswa informatika ini untuk memimpin sebuah proyek, bernegosiasi dengan klien, dan juga berkolaborasi efektif dalam tim. Oke. Nah, selanjutnya sosok inspiratif yang menginspirasi saya yaitu Profesor Baharudin Yusuf Habibie atau biasa kita panggil BJ Habibie. Nah, saya memilih beliau karena kecerdasan beliau yang diimbangi dengan integritas dan cinta tanah air yang sangat luar biasa. Salah satu filosofi beliau yang menjadi pegangan saya adalah beliau pernah berkata, jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan bagi sekitarmu. Nah, hal ini sangat mempengaruhi saya sebagai mahasiswa informatika pastinya. Saya belajar bahwa teknologi itu bukan hanya soal kecanggihan, tetapi harus memberikan solusi nyata dan bermanfaat bagi bangsa. Seperti yang beliau lakukan untuk Dirgantara Indonesia ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian analogi pemimpin yang terlihat di sini saya mengibaratkan seperti the glass house effect, pemimpin yang selalu terlihat. Mengenai analogi bahwa pemimpin selalu terlihat, saya mengibaratkan pemimpin itu seperti berada dalam rumah kaca atau berdiri di bawah lampu sorot panggung. Jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Segala tindakan, ucapan, bahkan bahasa tubuh seorang pemimpin akan sangat diamati dan dijadikan standar oleh anggotanya. Jadi jika mengacu pada landasan teori, ini berkaitan erat dengan konsep exemplary leadership atau keteladanan, serta idealis influence dalam kepemimpinan transformasional. Artinya apa? Artinya bahwa pemimpin harus bisa menjadi role model moral. Jika pemimpin melanggar aturan, maka ia secara tidak langsung akan memberikan izin bagi anggotanya atau membernya untuk melakukan hal yang sama juga seperti yang pemimpin tersebut lakukan, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian teori kepemimpinan, ada 4 poin utama dalam teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu trait teori atau teori sifat, yang berpandangan bahwa pemimpin itu dilahirkan dengan karakteristik bawaan tertentu seperti karisma atau kecerdasan. Jadi sifat kepemimpinan ini merupakan bawaan lahir ya, atau genetik. Kemudian yang kedua ada transformasional atau visioner, yaitu gaya kepemimpinan yang fokus menginspirasi perubahan positif dan memotivasi tim untuk mencapai visi masa depan yang lebih besar. Oke, kemudian yang ketiga ada servant atau melayani tim terlebih dahulu, di mana pemimpin itu menempatkan kebutuhan tim di atas kepentingan pribadi. Jadi fokus utamanya adalah melayani dan menyejahterakan anggotanya.
Kemudian yang terakhir ada situasional, yaitu menekankan bahwa tidak ada satu gaya terbaik. Pemimpin yang efektif adalah yang mampu beradaptasi kapan saja, harus mengarahkan, membimbing, atau mendelegasikan sesuai dengan kesiapan timnya. Jadi situasional sesuai kondisi, seperti itu. Nah, kemudian 3 peran mahasiswa. Yang pertama itu sebagai leader, kita harus berani mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas keputusan. Kemudian sebagai follower, kita bukanlah pengikut pasif, melainkan sebuah mitra yang kritis atau aktif follower yang mendukung eksekusi visi pemimpin. Kemudian yang ketiga, sebagai influencer atau agen perubahan, kita diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, terlepas dari apakah kita memiliki jabatan struktural atau tidak. Nah, jadi 3 poin ini sangat penting dan sangat saling mendukung satu sama lain, sehingga 3 poin ini menurut saya itu sebuah poin yang seimbang. Jadi harus ada influencer, harus ada leader, dan juga harus ada follower gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Jadi kesimpulannya bahwa kepemimpinan bukanlah tentang posisi ataupun jabatannya, tapi melainkan tentang tindakan dan dampak yang kita berikan. Jadi mungkin itu saja, demikian pemaparan UTS kepemimpinan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.